Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini di tanah Palestina, kekejian Zionis Israel sudah terjadi sejak zaman dahulu turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi di tengah-tengah mereka selalu didustakan, bahkan bukan hanya mereka dustakan tetapi mereka siksa dan bunuh. Kekejian Bani Israel ini bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 91 yang artinya, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran," mereka menjawab, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami." Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal, Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 91. Memang, Al-Quran menyampaikan bahwa kaum Yahudi telah membunuh para nabi, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit berapa jumlahnya. Akan tetapi, Al-Quran juga menyebutkan bahwa kaum Yahudi telah membuat 2 kali kerusakan yang membuat Masjidil Aqsa dihancurkan sebanyak 2 kali. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 4 dan 7, yang artinya, "Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang saat hukuman, kejahatan, yang kedua, kami bangkitkan musuhmu, untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." Yang dimaksudkan kerusakan pertama antara lain adalah pembunuhan terhadap Nabi Yesaya, dan Nabi Uria, serta penyiksaan terhadap Nabi Yeremia. Nabi Yesaya, bangsa Arab menyebutnya Asyaya, dibunuh atas perintah Manasye, raja kerajaan Yehuda yang berkuasa di Yerusalem antara 687 sampai 643 sebelum Masehi. Dari sumber Israiliyat, 2 Tawari 33 menyebutkan bahwa Manasye telah menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan, mengorbankan anak-anaknya dalam api, melakukan sihir dan ramalan, serta meletakkan patung berhala di dalam Bait Al-Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi Yesaya lalu mendakwahi Manasye agar kembali menerapkan ajaran tauhid seperti ayahnya, Raja Hizkia. Namun, Manasye membunuh Nabi Yesaya dengan cara menggergaji tubuhnya. Talmud Babilonia, Yevamot 49b. Raja-raja Yahudi berikutnya juga tercatat sebagai penyembah berhala dan pemimpin yang kejam, seperti Yoyakim yang suka membunuh laki-laki untuk merebut istri dan hartanya. Nabi Uria bin Semaya yang mendakwahinya pun turut dibunuh. Begitu pula raja kerajaan Yehuda terakhir, Zedekia, yang menyiksa dan memenjarakan Nabi Yeremia di dalam sumur. Saat kaum muslimin Mekah mengadukan tekanan yang mereka alami dari orang-orang musyrik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh di antara orang-orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi lalu dagingnya terkupas dari tulangnya atau uratnya. Namun, hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Ada juga yang diletakkan gergaji di kepalanya lalu digergaji hingga terbelah menjadi 2. Namun, siksaan itu tidak menyurutkan dia dari agamanya." Kerajaan Yehuda pun berakhir saat Nabi Yeremia dipenjara. Raja Babilonia, Nebukadnezar II, menghancurkan Yerusalem pada 587 sebelum Masehi. Bait Al-Maqdis, ke-1, ikut dihancurkan dalam serangan tersebut. Kerajaan Babilonia runtuh pada 539 sebelum Masehi setelah ditaklukkan Kores, Raja Persia dari dinasti Achaemenida. Cyrus kemudian memerintahkan untuk membangun kembali Bait Al-Maqdis, kedua. Beginilah perintah Cyrus, Raja Persia. "Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda." Orang-orang Yahudi kembali menjadi pemimpin di Yerusalem, di antaranya adalah Nabi Uzair, Ezra. Kaum Yahudi melakukan kerusakan yang kedua.
Kekejian Bani Israel yang kedua ini diantaranya adalah pembunuhan terhadap Nabi Yahya dan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Nabi Yahya dibunuh karena menegur Herodes Antipas, raja Yahudi yang menjadi bawahan Romawi. Herodes Antipas menikahi mantan istri saudaranya, padahal saudaranya tersebut masih hidup, di mana hal ini melanggar hukum Taurat. Sedangkan Nabi Isa hendak dibunuh karena kerap mengkritik ahli-ahli Taurat dan imam-imam Bait al-Maqdis di masanya, disebabkan perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Nabi Isa juga berkata kepada ahli-ahli Taurat di masa itu, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya." Saat orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ditangkap dan dibawa ke Sanhedrin, mahkamah agama, imam-imam Yahudi mencari kesaksian palsu supaya ia dihukum mati, termasuk menuduhnya hendak merubuhkan Bait al-Maqdis. Namun, Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa sebelum peristiwa tersebut. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa, ayat 158. Allah kemudian menghukum orang-orang Yahudi ketika Romawi menyerang Yerusalem pada 70 Masehi. Bait al-Maqdis, kedua, ikut hancur dalam serangan tersebut. Bait al-Maqdis, ketiga, kembali dibangun setelah pasukan Muslim di masa Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem pada 637 Masehi. Tautan videonya ada di deskripsi. Bisa dikatakan Yerusalem merupakan kota yang cukup sakral yang dikeramatkan oleh umat Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Agresi besar-besaran yang dilakukan Israel di tanah Palestina telah membuatnya menduduki sebagian dari Yerusalem, yang mana daerah ini masuk wilayah Palestina. Sementara itu, Israel juga mati-matian memperebutkan wilayah Yerusalem, karena secara terselubung mengincar kuil Sulaiman, Salomo yang konon tersimpan di kota itu. Benda yang paling dicari selain hartanya adalah peninggalannya seperti kuil suci yang menurut rumor kini tengah diincar oleh bangsa Israel dan diyakini tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa yang hingga kini kebenarannya tidak dapat dipastikan. Dalam literatur kuno Temple of Solomon atau kuil Sulaiman yang dikenal dengan Haikal Sulaiman juga masih menjadi misteri meski umat Yahudi meyakini keberadaannya di bawah Masjid Al-Aqsa. Namun sebelumnya pendapat tersebut sudah mendapat banyak bantahan, salah satunya dari Israel. Finkelstein, arkeolog dari Universitas Tel Aviv yang tak meyakini keberadaannya di sana. Sejak abad ke-19, gerakan Zionis berupaya mengeksploitasi kisah kuil Sulaiman dan menghidupkannya kembali dari lipatan sejarah kuno. Narasi tersebut tak lebih sebagai tipu muslihat untuk menduduki Palestina. Fakta sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak mempunyai entitas politik kecuali selama 70 tahun. Ini adalah periode di mana Nabi Daud dan Sulaiman mengambil alih kekuasaan dari tahun 928 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Dikutip dari tulisan Umar Muhtar pada media Republik, Palestina telah menjadi wilayah Arab Islam sejak penaklukan Islam pada abad ke-7 Masehi hingga saat ini. Jangka waktu yang singkat di mana orang-orang Yahudi membentuk kekuasaannya tidak memberi mereka dasar sejarah apapun untuk mengeklaim Palestina. Ekstremis gerakan Zionis mengeklaim bahwa lokasi kuil Sulaiman yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi adalah tempat yang sama dengan tempat Masjid Al-Aqsa dibangun. Dengan berlandaskan klaim itu, Zionis terus mencari bekas reruntuhan kuil Sulaiman dan berusaha membangunnya kembali di atas reruntuhan tersebut. Meski demikian, banyak sejarawan dan arkeolog Muslim yang membantah dalil tersebut, termasuk klaim bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun lebih dari 1000 tahun sebelum kemunculan Nabi Sulaiman dan masih bertahan hingga saat ini. Kendati demikian, upaya pembangunan kembali kuil atau Haikal Sulaiman tidak pernah berhenti. Tepatnya pada tahun 1929, pada masa mandat Inggris atas Palestina, pecah sebuah revolusi yang dikenal dengan Revolusi Burak pada tahun 1929. Itu terjadi setelah sekelompok orang Yahudi menyerbu tembok Burak di Yerusalem. Hal itu menyebabkan terjadinya bentrok antara umat Islam dengan sekelompok warga Israel yang ingin menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mengadakan acara keagamaan di tembok Burak. Kemudian, dibentuklah Asosiasi Penjaga Masjid Al-Aqsa,
yang cabangnya tersebar di sebagian besar kota-kota Palestina. Umat Kristen berpartisipasi bersama para pemimpin gerakan nasional dalam mempertahankan wilayah Palestina. Akibat gerakan politik dan kerusuhan itu, Liga Bangsa-Bangsa membentuk komisi internasional untuk menyelidiki kepemilikan tembok tersebut. Mereka mengeluarkan laporannya sendiri pada tahun 1930. Hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan tembok Burak dan haknya adalah milik umat Islam, mengingat tembok itu merupakan bagian integral dari Al-Haram Al-Syarif. Trotoar yang digunakan orang Yahudi untuk ibadah juga adalah milik umat Islam. Namun, tetap saja Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis tidak henti-hentinya mengalami penyerangan, apalagi setelah peristiwa Nakba 1948. Pada tahun 1966, seorang ekstremis Yahudi mencoba membakar Masjid Al-Aqsa. Meski umat Islam dan Kristen berupaya memadamkan, api tetap menyala dan hampir menyentuh kubah masjid. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan pada mimbar Salahuddin dan menyulut api di atap masjid selatan dan atap 3 koridor. Sejak tahun 1967 sampai sekarang, otoritas pendudukan Israel terus melakukan penggalian di berbagai area di bawah Temple Mount. Sebagai catatan, Temple Mount dikenal oleh umat Muslim sebagai Haram Al-Sharif, Masjidil Aqsa, atau Baitul Maqdis. Meski sudah mencari dan menggali, Israel tidak menemukan jejak apapun yang menunjukkan bahwa tempat tersebut pernah menjadi bangunan. Galian-galian terowongan di bawah tanah ini tentu bisa menyebabkan Masjid Al-Aqsa runtuh. Bahkan pada tanggal 21 Agustus tahun 1969, otoritas pendudukan Israel memutus aliran air ke kawasan Al-Haram Al-Syarif atau Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis dan mencegah warga Arab mendekatinya. Itu adalah bagian dari upaya untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan kuil Sulaiman sebagai gantinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.